Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Gandhi Muhammad dengan NIM 2101111000305. Saya akan membacakan kronologinya terlebih dahulu. Kronologi kasus bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh tergugat, kepentingan para penggugat merasa dirugikan, yaitu para penggugat tidak dapat mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap tanah peninggalan orang tuanya yang tercatat pada buku C Desa nomor 81 Persil 76 Blok 2 B S1, luas tanah 4.735 meter persegi atas nama Karyo Semito, serta tidak dapat memanfaatkan tanah yang diwariskan oleh orang tua para penggugat secara keseluruhan dikarenakan telah ditumpang tindih oleh objek sengketa secara keseluruhan. Dengan demikian, dikaitkan pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai objek sengketa, yaitu sangat merugikan para penggugat, yaitu para penggugat selaku pemilik tanah tidak dapat mengajukan permohonan hak atas tanah pertama kali dan tidak dapat memanfaatkan tanah peninggalan orang tuanya secara keseluruhan. Para penggugat adalah ahli waris dari almarhum Karyo Semito. Dalam perkawinannya, almarhum Karyo Semito dengan almarhumah Senu telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Sipon, almarhum, Ngatiman, almarhum, penggugat 1 dan penggugat 2. Almarhum semasa hidupnya mempunyai tanah yang terletak di Dukuh Ngampohan, Desa Platarjo, Kabupaten Wonogiri, yang tercatat pada buku C Desa nomor 81 Persil 76 Blok 2 BSI, luas 4.735 meter persegi. Para penggugat selaku ahli waris Karyo Semito tidak pernah mengajukan permohonan hak atas tanah maupun peralihan hak atas tanah kepada siapapun. Semasa hidupnya, tanah almarhum digarap oleh Sumarno yang merupakan pensiunan polisi, dan Sumarno telah meninggal dunia tanpa sepengetahuan para penggugat. Telah terbit sertifikat semula atas nama Atmurjo alias Jarno CS, yang kemudian adanya peralihan hak atas tanah dengan dasar jual beli menjadi atas nama Sarno. Hal ini diketahui para penggugat setelah Bapak Zaki menemukan Bapak Sarno pada sekira pertengahan bulan Maret 2023, yang mana Bapak Sarno mengakui keberadaan tanah yang tercatat pada objek sengketa nomor 1 berada di tanah bersebelahan dengan proyek sengketa nomor 2. Tanpa sepengetahuan para penggugat, tanah milik Karyo Semito telah diajukan permohonan hak atas nama pada tahun 2005 atas nama Suti, merupakan istri dari Sumarno, yang mana Sumarno semasa hidup telah menggarap tanah almarhum Karyo Semito yang tercatat pada buku C Desa nomor 81 Persil 76 Blok 2 BSI dengan luas 4.735 meter persegi atas nama Karyo Semito yang terletak di Dukuh Ngampohan, Desa Platarjo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, yang kemudian telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli atas nama Erna Suwarni, sehingga tercatat terakhir atas nama Erna Suwarni yang merupakan istri Sitam. Hal tersebut diketahui oleh para penggugat setelah Bapak Zaki menemukan Bapak Sitam pada sekira pertengahan bulan Maret 2023. Setelah mendapatkan informasi, Bapak Zaki mengecek tentang keberadaan tanah-tanah tersebut dalam aplikasi plotting tanah. Sarno yang tercatat pada objek sengketa tidak sesuai. Tanah yang dalam catatan pada sertifikat terletak di Dukuh Watu Ireng bukanlah di Dukun Ngampohan. Namun Sarno tetap berprinsip tanah yang dibelinya melalui perangkat desa semula atas nama Atmurjo alias Jarno berada di sebelah objek sengketa nomor 2. Terhadap administrasi tercatat dari C Desa nomor 333 Persil nomor 6A garing S3 bahwa dengan adanya pengakuan Sarno menyebabkan kepentingan para penggugat sangat dirugikan, bahwa tergugat dalam penelitian objek sengketa nomor 1 telah melanggar pasal 28 ayat 1 huruf D Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Hal ini jelas bahwa penerbitan objek sengketa tanpa sepengetahuan para penggugat ataupun tanpa sepengetahuan almarhum Karyo Semito semasa hidupnya sebagai pemilik tanah tersebut. Lalu pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1961 bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan penyelidikan riwayat mengenai bidang tanah tersebut, khususnya pada waktu pengukuran. Dengan demikian, tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah cacat hukum, maka objek sengketa haruslah dibatalkan. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa nomor 2 yang telah melanggar pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bahwa hal ini sangat jelas bahwasanya penerbitan objek sengketa nomor 2 yang mana dasar penerbitannya adalah jual beli yang cacat hukum, yang mana semasa hidupnya almarhum Karyo Semito maupun para penggugat selaku ahli warisnya tidak pernah mengajukan permohonan hak atas tanahnya maupun peralihan hak atas tanah kepada siapapun, serta melanggar pasal 52 huruf C dan D
Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah dan Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah tersebut, yaitu mengumpulkan data fisik maupun data yuridis yang benar, sehingga tergugat dalam penerbitan objek sengketa adanya cacat hukum, maka objek sengketa haruslah dibatalkan. Bahwa dasar penerbitan objek sengketa dengan alas hak atas tanah milik Karyo Semito bukanlah milik atas nama pemilik pertama yang tercatat pada permohonan hak atas tanah, dan jelas telah menumpangi dan menindih secara keseluruhan tanah peninggalan almarhum Karyo Semito, dan terhadap permohonan untuk penerbitan objek sengketa tersebut adanya cacat hukum, maka sangat beralasan hukum. Objek sengketa haruslah dibatalkan. Bahwa tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat terhadap data fisik dan data yuridis bahwa tanah tersebut adalah peninggalan warisan orang tua para penggugat. Bahwa oleh karena itu tergugat dalam penerbitan objek sengketa tanpa melalui prosedur yang benar dan telah menerima dokumen yang berupa data fisik maupun yuridis serta menerapkan batas-batas tanah sebagai persyaratan diajukan proses penerbitan objek sengketa yang cacat hukum. Dengan demikian, objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat cacat hukum dengan alasan tergugat melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Aturan hukumnya menurut pasal 128 ayat 1 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Yang kedua, pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Pasal 52 huruf C dan D Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.